Halo sahabat-sahabatku, ketemu lagi di channel catatan harian pasien Parkinson. Dalam perjumpaan lewat video yang kesekian kalinya ini, harapan kita bersama pastilah kita senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat, penuh semangat, walaupun dalam kurun waktu masih ada pandemi belum selesai-selesai. Semangat, dan kita masih bisa tersenyum serta bahagia. Baiklah sahabat-sahabatku, di video kali ini akan saya sharekan testimoni dari suster yang merawat saya selama 6 bulan. Di situ lewat video ini nanti suster akan bercerita tentang bagaimana kondisi pasien yang dirawatnya dari awal tidak bisa sampai sembuh sekarang ini. Bisa sahabat-sahabatku lihat, bisa sahabat-sahabatku tonton di video-video berikutnya nanti. Namun mengingatkan, jangan lupa setelah menyaksikan video sederhana ini, jangan lupa klik like, kemudian berikan komentar, komen, subscribe, dan silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Baiklah, suster yang merawat adalah Suster Meisa Aprilia, suster yang masih muda, yang selama kurang lebih 6 bulan ini merawat saya di apartemen atas rekomendasi dari PT Mayora, tim yang menangani pasien-pasien yang dibiayai oleh Mayora. Baiklah, segera saja kita lihat di video sederhana berikut ini. Mari kita saksikan. Halo sahabat-sahabatku, kembali bertemu kita di channel catatan harian pasien Parkinson. Di video terdahulu sudah saya sampaikan berkaitan dengan pengobatan Parkinson, gejala-gejala Parkinson, kemudian berapa lama saya dirawat, berapa lama saya sakit. Nah, saat ini di sini saya hadirkan Suster Meisa yang selama 6 bulan merawat saya, mulai dari tidak bisa apa-apa, mulai dari terkapar nggak bisa apa, sampai dengan saat ini bisa sehat dan bisa membuat video-video sederhana yang bisa saya sharekan pada sahabat-sahabat semua. Silakan Suster Meisa untuk bercerita. Halo semuanya, di sini saya akan menceritakan penyakit Pak Minto dari saya awal merawat dia sampai sekarang. Jadi pertamanya itu awalnya Pak Minto kan dirawat sama Mayora. Nah, jadi saya tuh diambil dari tempat saya. Ya. Nah, jadi setelah obatnya itu diganti, itu udah kelihatan ya perkembangannya Pak Minto, udah bisa jalan sendiri, badannya udah nggak kaku lagi, udah bisa makan sendiri, bisa rebahan sendiri tanpa saya bantu, bisa ke kamar mandi sendiri, mandi sendiri. Pokoknya perkembangannya bagus lah. Tremornya juga berkurang banyak. Setelah itu habis itu dari Western Eko apa sih namanya? Yuk. Udah. Nah, jadi setelah Pak Minto bisa ngapa-ngapain itu Pak Minto merasakan nyeri di bagian atas, di bagian tulang ekor atas ya. Itu Pak Minto merasakan nyeri, tapi nyerinya masih batas wajar ya Pak ya. Nah, setelah itu dokter Imelda visit ke apartemen untuk mengevaluasi sakitnya Pak Minto. Pak Minto dikasih obat nyeri. Pak
dokter Imelda datang ke sini 2 kali. Paminto dikasih obat nyeri, tapi dikasih obat nyeri tuh nyerinya hilang berlangsung cuma 2 hari doang ya Pak ya. Nyerinya cuma hilang 2 hari doang, habis itu nyerinya muncul lagi. Setelah itu kita check up ke dok ke dokter Imelda bulan bulan 3 kita check up lagi ke dokter Imelda sekalian fisioterapi. Setelah itu fisioterapinya dipanggil ke apartemen untuk untuk apa? Untuk memfisioterapi Paminto agar ototnya tidak kaku. Nah setelah itu kita tuh masih ke kantor nggak sih? Ini jelasin kantornya nggak? Oh udah nggak kantor ya? Nah setelah itu kita ke dokter Bambang ya. Nah setelah ke dokter Bambang itu kita konsultasi ke dokter Bambang itu nyerinya gimana, terus disaranin dokter Bambang untuk MRI dan EKG. Setelah setelah di MRI dan di EKG itu ternyata ada bantalan tulangnya Pak Minto itu ada penyempitan. Nah, Gambarnya menonjol. iya, baunya menonjol. Nah, setelah itu dikasih obat vitamin ya Pak ya, vitamin tulang. Itu tapi nggak diminum karena emang nggak boleh diminum, takutnya apa sih? Kontra. Takutnya tremornya Pak Minto muncul lagi gitu kan. Jadi obatnya itu nggak diminum. Setelah ke dokter Bambang itu kita check up lagi ya Pak ya ke mana sih? Kan 2 kali atau? Iya, ke dokter Bambang 2 kali. Kan 2 kali itu karena pertama konsultasi, yang kedua kita disuruh MRI sama sama EKG. Nah, terus itu langsung dibacain kan sama dokter Bambang. Itu karena apa? Itu sakitnya itu karena apa, nyerinya itu karena apa gitu kan. Nah, terus itu baru kita check up ke ini kan, ke Alam Sutra. Nah, terus kita check up ke Alam Sutra dengan dokter Albert. Itu cuman dikasih obat ya Pak, obat nyeri. Nah di dokter Albert itu ternyata Pak Minta cocok, jadi nyerinya itu hilang. Nyeri yang kata Pak Minto sakit banget, pokoknya disuruh buat jongkok aja sakit, buat berdiri sakit nggak Pak? Nggak ya, buat duduk sakit, buat bungkuk sakit, pokoknya Pak Minto nggak bisa ngapa-ngapain karena nyerinya itu. Nah setelah ke dokter Albert, Pak Minto udah bisa jongkok, udah bisa duduk. Apalagi tadi. Yuk. Jadi selama di apartemen aktivitasnya Pak Minto itu yang pertama kita disuruh bawa pasien ke Mayora, ke kantor KHO untuk dikasih kerjaan yang ringan buat melatih motoriknya. Setelah itu kan karena pandemi ya, karena COVID, jadi diberhentiin, udah nggak ke kantor lagi, udah nggak bantu-bantu di sana lagi. Dia takutnya ketularan terinfeksi virus juga gitu kan. Nah setelah itu kalau aktivitas di apartemen, pagi itu jogging 5 puteran di stopwatch. Nah terus itu dapat waktunya berapa gitu. Biasanya Pak Minto 23 menit gitu. Pak Minto termasuk yang cepet gitu jalannya. Setelah itu naik turun tangga. Kalau kalau sore stretching, terus jam jam 9 itu kita berenang ya Pak ya. Terus ngapain? Di akhir-akhir ini udah mulai berenang. Karena Pak Minto kakinya sering kram gitu, jadi disaranin dokter Albert suruh berenang. Gitu. Apa lagi? Nah, jadi selama saya ngerawat Pak Minto ini alhamdulillahnya Pak Minto itu nggak itu ya. Nggak apa sih, nggak cerewet gitu. Kalau apa aja gitu yang saya suruh gitu, maksudnya suruh stretching, suruh jogging, ya dia nurut-nurut aja gitu kan. Alhamdulillahnya dia enak gitu, diajak kerjasamanya
suruh makan mau, suruh makan sendiri juga mau. Nggak perlu disuapin kan, biasanya kalau pasien-pasien lain tuh kayak yang ngeyel banget gitu kan, disuruh stretching nggak mau, disuruh jogging nggak mau, kayak malesan, mager gitu kan mau ngapa-ngapain. Tapi alhamdulillah Pak Minto bisa diajak kerja sama, jadinya saya juga kerjanya enak. Nah, obat dan jadwal minum obat dan jadwalnya. oh iya. Nah, jadi buat obat-obatannya Pak Minto, Heximer itu saya sebutin dulu ya obat-obatannya. Heximer, Stalevo, Levoben, Serlof, Stalevo itu obat Parkinsonnya. Kalau untuk obat nyerinya itu obat nyerinya Pak Minto. Untuk obat nyerinya Pak Minto itu Mional, Sofixron, Pariet sama Prednicort. Yang terakhir itu Hibon. Itu udah tambahan yang kemarin dari dokter Albert yang terakhir check up. Nah, itu obat-obatan Pak Minto ada 10 sekarang. Sebelumnya cuma ada 5, ini 10 karena ditambahin obat nyeri yang kemarin habis check up dari dokter Albert. Kalau Serlof itu diminumnya malam. Stalevo pagi sama sore. Kalau Levoben pagi sama malam. Heximer pagi sama malam. Cifrol malam. Mional malam. Sofixron pagi sama malam. Pariet pagi sebelum makan sama malam sebelum makan. Prednicort siang. Ibon pagi setelah makan. Ini saya akan menyebutkan beberapa rumah sakit yang sudah dikunjungi Pak Minto. Yang pertama Rumah Sakit Medistra dengan Profesor Suwandi, Klinik Super Saver dengan Dr. Frandi, Rumah Sakit Royal Progress dengan Dr. Imelda dan Dr. Tommy, Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk dengan Dr. Frandi, Rumah Sakit Gading Pluit dengan Profesor Bambang, Rumah Sakit Medika BSD dengan Dr. Patricia, Rumah Sakit Omni dengan Dr. Albert. Udah. Jadi dokter yang menangani ini ada 2, dokter saraf dengan dokter ortopedi. Demikian sahabat-sahabatku, proses perawatan dan penyembuhan saya selama 6 bulan. Sakit sudah lama, sampai 5 tahunan, bahkan masuk tahun ke-6, baru 6 bulan terakhir saya mendapat perawatan yang maksimal karena kebaikan dan kemurahan hati dari PT Mayora, dan juga atas pendampingan dari Suster Meisya yang merawat dan juga mendampingi saya dalam 6 bulan terakhir ini di apartemen. Jangan lupa saudara-saudaraku untuk klik tombol like, kemudian komen, subscribe, dan tolong di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya.